Bro, gue pengen belajar analisa fundamental saham dong bro. Cuman kok gue lihat buku-buku yang recommended bahasa Inggris semua ya bro. Emang nggak ada gitu bro buku yang recommended tapi dari Indonesia aja, pakai contoh-contoh saham Indonesia gitu? Tonton video ini sampai habis. Hai guys, nama gue James, dan di channel ini gue bakal nemenin kalian belajar fundamental saham, personal finance, personal development, dan diantaranya yang bakal ngebantu ngembangin aset kalian secara perlahan tapi pasti. Untuk itu, gue juga bakal share cerita-cerita yang relevan sebagai studi kasus, semoga bermanfaat. Di video ini, gue bakal sharing beberapa poin yang menurut gue tuh menarik banget dari buku yang judulnya Cara Simple Berinvestasi di Pasar Modal. Menurut gue, buku ini tuh worth it banget untuk kita baca kalau kita pengen jadi fundamental investor. Karena ini ditulis sama Pak Juliardi Sunendar, orang Indonesia, yang juga bukunya full berbahasa Indonesia. Akhirnya contoh-contoh studi kasusnya pun juga pakai contoh-contoh saham di Indonesia. Jadi lebih gampang dimengerti dan relate sama kita. Ajaran-ajarannya pun menurut gue nggak kalah daging dari buku-buku yang ngajarin fundamental investor dari luar sana ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke poin pertama. Konsep equity bond. Jadi konsep ini tuh menurut gue tuh menarik banget kalau misalnya kita pengen berinvestasi saham dengan orientasi yang jangka panjang ya guys. Konsep ini tuh membuat mindset kita kalau berinvestasi saham selayaknya kita lagi berinvestasi di bond atau obligasi. Biasanya kalau misalnya di bond atau obligasi itu kan ada namanya coupon yield, atau istilah simpelnya adalah passive income yang bakal kita dapatkan setiap tahun atau mungkin setengah tahun sekali. Let's say kita taruh 1 juta. Let's say coupon yieldnya adalah 7%. Jadi kan 1 juta yang kita bayarin setiap tahunnya itu dapat passive income Rp70.000. Perlu kita ketahuin kalau misalnya harga bond ini tuh juga bisa berfluktuatif ya, bisa turun ke 900.000 atau mungkin naik ke 1,1 juta. Di bond itu kalau misalnya harganya turun dari 1 juta ke 900.000 misalnya, itu malahan yield yang kita bisa dapatkan itu lebih tinggi karena 70.000 terhadap 900.000 itu kan lebih besar secara persentase daripada 70.000 dibandingin 1 juta. Sebaliknya, kalau misalnya harga bond lagi naik jadi 1,1 juta nih, 70.000 dibandingin 1,1 juta, itu kan lebih kecil secara persentase daripada 70.000 dibandingin 1 juta. Konsep itulah yang membuat, oh kalau misalnya kita berinvestasi, kita mau masuk ke obligasi, malah peluang yang bagus nih kalau misalnya dia lagi turun. Karena dengan kita beli harganya lagi di bawah 1 juta itu, kita bisa dapat yield yang lebih besar setiap tahunnya kan. Sama dengan konsep itu di saham. Kalau misalnya di bond itu ada yang namanya kupon, di saham itu ada yang namanya earnings atau laba. Di saham, harga juga bisa fluktuatif, ya bisa turun, bisa naik. Dan dikala itu saham turun, kita harusnya menjadikan itu sebagai peluang, karena kita bisa mendapatkan earnings yang sama, tapi dengan harga pokok yang lebih murah. Nah, setelah mengenal mindset itu, untuk saham-saham yang emang gue udah yakin bahwa kedepannya akan konsisten bertumbuh terus, gue malah lebih seneng kalau misalnya harganya tuh lagi diskon atau lagi nggak kemana-mana, karena disitulah gue bisa cicil banyak supaya gue punya earnings yield setiap tahunnya di masa depan akan lebih besar secara persentase. Earnings yield ini tuh kita anggaplah seperti return on investment kita. Kayak misalnya selayaknya kalau misalnya kita lagi nabung di bank, dia tuh jadi bunga bank. Atau misalnya kita lagi nabung di deposito, dia tuh jadi bunga depositonya. Berarti kan semakin tinggi yield atau return on investment kita, seharusnya kan kita semakin seneng ya. Kalau di saham sendiri, biasanya tuh earnings yield yang kita bisa expect itu 15% atau lebih. Atau mungkin at the very minimum ya 10% lah ya. Karena kalau misalnya kekecilan juga, misalnya 5% atau 4% doang, itu nggak usah investasi di saham, mungkin di deposito juga udah dapet gitu ya. Karena kan di saham ini kan kita juga ada resiko ya guys. Jadi seharusnya semakin tinggi resiko yang kita tanggung, kita harusnya expect return yang lebih tinggi juga gitu kan. Nah makanya biasanya 15% lebih itu di saham adalah yang menurut gua idealnya. Nah biasanya nih di luar sana, kalau misalnya saham lagi naik, itu banyak orang-orang yang nanya gitu kan, saham ini masih bisa masuk nggak? Saham ini masih murah nggak? Nah sebenarnya dengan kita mengenal konsep equity bond ini, kita bisa balikin ke diri kita sendiri-sendiri juga. Preferensi kita tuh, kita pengen dapat earnings yield berapa sih? Kita cukup puas dengan earnings yield berapa sih? Misalnya let's say saham itu earnings per share-nya itu 100 perak per tahun. Terus harga sahamnya itu tuh naik dari 1.000 jadi 2.000 gitu ya. Nah seharusnya kalau misalnya udah 2.000, kita kan bisa ngitung earnings yield kita adalah 100 dibagi 2.000. Earnings yield kita kalau misalnya kita mau beli saham di 2.000 itu 5%. Nah, kita bersedia nggak punya earnings yield atas investasi kita 5%? Kalau misalnya secara preferensi kita expect minimal banget dapat
earnings yield 10%. Berarti maksimum harga yang kita pengen bayarin ke saham itu 1000. Jadi 100 per 1000 itu 10%. Nah, kalau misalnya dia bisa turun lebih dalam lagi, mungkin kita bisa serok dengan earnings yield yang lebih tinggi lagi. Kayak gitu kurang lebih. Yang kedua, keunggulan yang dimiliki oleh individual investor. Jadi buku ini punya argumen bahwa kita sebagai retail atau individual investor itu tuh seharusnya bisa outperform fund manager yang udah besar. Karena kita punya privilege yang nggak dimiliki oleh para fund manager tersebut yang mungkin udah menggalang dana masyarakat besar gitu ya. Yang pertama, fund manager itu tuh ada kewajiban untuk ngasih report performance mereka setiap bulan atau setiap kuartal atau setiap tahun kepada investor-investor yang nitip dana kepada mereka. Dan mereka bandingin performance mereka itu dengan indeks atau benchmarknya. Yang kedua, biasanya tuh fund manager besar ini tuh punya batasan tertentu terhadap kapitalisasi pasar atau market cap saham-saham yang dia pick. Mungkin emang tujuannya tuh baik ya, supaya dananya si investor-investor yang nitip ke mereka itu tuh aman. Tapi bisa jadi peraturan-peraturannya itu tuh membatasi stock picknya si fund manager besar ini. Mungkin ada saham-saham small to medium cap yang punya potensi besar gitu ya, tapi mereka nggak bisa masuk ke situ. Dan karena mereka harus report performance mereka setiap bulan, setiap kuartal, atau setiap tahun itu, mereka juga terpaksa harus memiliki orientasi yang lumayan jangka pendek biasanya. Karena mereka terpaksa harus memiliki performance yang beat the index atau beat the benchmark dalam performance report mereka itu gitu. Gak usah jauh-jauh, contohnya Pak Lo Keng Hong itu kan sebenarnya bisa dibilang individual investor paling sukses di Indonesia lah ya. Tapi banyak dari saham-sahamnya Pak Lo Keng Hong ini dalam 1 tahun, 2 tahun pertama, atau bahkan 3 tahun pertama, itu tuh nggak kemana-mana dibandingin saham-saham lain yang udah terbang gitu. Anggap kalau misalnya Pak Lo Keng Hong ini mengelola dana masyarakat. Mungkin orang-orang yang invest di Pak Lo Keng Hong ini udah nanyain sejak 1 tahun 2 tahun pertama, kenapa saham-saham yang lain pada terbang tinggi tapi kok performance portofolio kita nggak kemana-mana ya Pak? Padahal kalau misalnya kita perpanjang holding periodnya sampai 5 tahun atau 6 tahun atau 7 tahun kemudian, itu mungkin bisa ngalahin apa yang udah terbang-terbang dalam 1 tahun 2 tahun pertama. Kurang lebih seperti itu. Poin ketiga, jangan meremehkan dividend power. Jadi investasi itu ada 4 kuadran ya menurut gue ya guys. Yang pertama itu adalah investasi yang nggak menghasilkan capital gain, nggak menghasilkan passive income juga. Ini biasanya kalau kita taruh uang kita di bawah bantal gitu ibaratnya. Yang kedua itu adalah investasi yang kita bisa dapat capital gain, tapi kita nggak dapat passive income-nya. Itu contohnya adalah crypto. Karena mungkin kita bisa dapat gain atau keuntungan hanya kalau misalnya kita jual kripto tersebut gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah investasi yang kita nggak dapat capital gain dari jual beli aset tersebut, tapi kita dapat passive income setiap bulan sekali atau setiap setengah tahun sekali atau setiap tahun sekali, misalnya deposito. Dan yang keempat itu adalah investasi yang kita dapat capital gain juga, dapat dividen juga. Ini contohnya adalah saham. Dan di saham ini bukan cuman harga sahamnya doang yang bisa naik, bisa berkali-kali lipat, tapi juga dividennya pun bisa naik berkali-kali lipat. Nggak usah jauh-jauh ya guys, saham yang paling umum aja. Misalnya kita ambil BBRI guys. BBRI ini IPO di tahun 2003. Dan waktu itu kalau kita lihat harganya dengan stock split adjusted, harganya tuh 100 perak di tahun 2003. Kita bisa lihat di tahun 2022 ini, per video ini dibuat, harga saham BBRI itu udah di 4 ribuan ya guys. Dan tahun 2022 ini, dividen yang dibagiin oleh BBRI ini 170-an perak. Berarti artinya apa guys? Misalnya kita taruh duit kita 1 miliar di tahun 2003, maka tahun ini dari dividen doang kita udah bisa dapat 1,7 miliar, dan 1 M kita yang dulu sekarang udah jadi 40 M, dan tahun depan mungkin kita bakal dapat lagi dividen nih, mungkin 200 perak yang artinya jadi 2 M untuk kita, dan seterusnya karena dividen ini kan dibagiin setiap tahun ya guys kalau misalnya kayak BBRI. Pokoknya kalau misalnya kita udah pegang saham bagus di harga bagus, dah masa depan kita cerah secerah lampu Bardi ini. Selain tingkat kecerahannya bisa diatur, warna lampunya pun bisa diatur-atur. Dan lately yang gue paling suka banget dari lampu ini adalah kecerahan dan warnanya ini bisa auto disesuaikan berdasarkan kita lagi pilih mode apa. Kalau gue lagi mau baca malam-malam misalnya, ada mode reading. Kalau gue lagi mau syuting video, ada mode colorful. Dan kalau misalnya gue lagi mau ngedit video, ada mode working. Membantu banget, gue appreciate Bardi udah mikirin banget use case para penggunanya. Dan lampu ini bisa kelihatan mahal, padahal harganya sangat-sangat terjangkau. Kalau kalian tertarik sama lampu Bardi kayak gini, kalian bisa klik linknya di deskripsi video ini. Poin keempat, nah di buku ini
bukan cuman sekedar teori, tapi Pak Joe juga memberikan contoh-contoh studi kasus yang dia alami sendiri. Contohnya adalah salah satunya Harum ya, Harum Energy. Kalau misalnya kalian udah nonton video gue yang sebelumnya tentang saham-saham kategori Peter Lynch, salah satunya adalah saham Asset Play. Pak Joe ini memberikan contoh nyata bahwa di BEI itu ada saham yang masuk kategori Asset Play ini dan bisa berpotensi punya keuntungan yang sangat besar gitu ya. Di tahun 2016, Harum dulu pernah dijual dengan harga 120 perak atau setara dengan market cap 2,5 triliun rupiah. Di saat yang sama, Harum juga punya kas perusahaan itu senilai 2,5 triliun rupiah. Artinya apa? Kasnya Harum Energy ini setara dengan market cap yang kita bayarin kalau misalnya kita beli sahamnya. Dan dia nggak punya utang guys. Jadi ibaratnya kalau misalnya nih Harum sekalipun dilikuidasi, berarti investor-investor sahamnya Harum itu tuh nggak mengalami kerugian sama sekali. Karena dengan uang kas yang dimiliki Harum aja, dibagiin ke semua investor saham Harum, itu udah balik modal. Dan itu kita masih belum memperhitungkan kalau misalnya Harum ini masih beroperasi dan menghasilkan laba ya guys. Kenyataannya Harum ini juga masih menghasilkan laba. Dan Harum ini kan ada di sektor batubara ya guys. Waktu tahun 2017, 2018 harga batubara itu naik, atau mungkin per video ini dibuat harga batubara itu udah $400, harga Harum itu naik gila-gilaan. Akhirnya kita pun juga punya potensi multi bagger di saham Asset Play semacam Harum ini. Oke, segitu dulu poin-poin yang mau gue sampein. Long story short, buku ini tuh worth it banget guys. Kalau misalnya kita tuh pengen belajar kacamata fundamental, dan bukunya ini berbahasa Indonesia dan dengan studi kasus saham-saham Indonesia. Dan buat kalian yang pengen beli bukunya, gue udah taruh linknya di deskripsi di bawah, jadi kalian bisa cek. Oke, segitu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen apa yang menurut kalian menarik, dan juga share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe. And I'll see you guys on the next video. Bye-bye.